Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, selamat berjumpa dalam hari Minggu biasa yang ke-24 pada hari ini. Sabda Tuhan, bacaan pertama, menampilkan gambaran Allah sebagai Allah yang maunya menghukum, dendam, membalas perbuatan yang jahat dengan hukuman. Itu sekilas mungkin kita tangkap dari bacaan pertama dalam kitab Keluaran pada hari ini. Tetapi apakah demikian adanya? Tuhan Yesus datang dan juga seperti yang sering kita dengarkan, Allah itu adalah Allah pengasih, Allah penyayang, Allah yang maha rahim, yang siap sedia menyambut setiap orang, mengasihi siapa saja. Itulah yang tampak dalam bacaan Injil dan juga dalam bacaan kedua dari surat Paulus pada hari ini. Musa dalam bacaan pertama memohon kepada Tuhan supaya tidak menghukum umatnya karena telah berbalik dengan tidak lagi menyembahnya dan berpaling pada berhala, pada patung lembu. Nah, ini adalah gambaran Allah yang mungkin ada muncul dalam bayangan kita bahwa Allah itu akan menghukum setiap orang bersalah, setiap orang yang berdosa. Tindakan ini tentu akan menimbulkan ketakutan kepada kita. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah kita tidak begitu. Dalam Injil, Tuhan Yesus sering berjumpa, berkumpul, menyambut para pemungut cukai dan juga orang berdosa. Inilah konteks, maka muncul kemudian 3 kisah yang menyusul yang dibacakan dalam Injil hari ini. Kisah pertama tentang seekor domba yang hilang, yang kedua tentang dirham yang hilang, dan yang ketiga tentu yang sangat kita kenal, sudah sering kita dengarkan tentang anak yang hilang. Walaupun tekanannya bukan pada anak yang hilang, melainkan pada belas kasihan Bapa yang begitu luar biasa kepada putranya. Kita sebagai umat manusia tentu akan seperti si sulung. Kita mungkin membayangkan bahwa yang akan pantas dikasihi, yang begitu layak didekap oleh Bapa adalah setiap orang yang menaati aturan-aturan. Entah Taurat Musa ataupun aturan-aturan yang baku yang berlaku saat ini. Tetapi Allah tampil melebihi di atas segalanya itu. Allah justru bahkan kemudian menyambut, mengampuni bahkan orang yang berdosa yang tampak dalam gambaran si bungsu yang kembali bertobat. Allah tetap mencari semua orang untuk kembali kepadanya, seperti mencari seekor domba yang hilang dan juga dirham yang hilang, karena begitu berharga bagi dirinya. Dan ada sukacita besar bagi Tuhan setelah dia menemukan orang-orang yang hilang yang kembali kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dalam Matius bab 5 ayat 48 mengatakan kepada kita, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya." Kita juga diajak untuk meneladani, mengikuti Tuhan yang begitu terbuka mengasihi siapa saja, mau mengampuni, memaafkan siapa saja, merangkul semua orang dalam kesatuan, dalam kebersamaan, sebagai putra-putri Allah sendiri. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Walaupun sulit, bukan berarti itu mustahil, melainkan tantangan yang mesti kita hadapi. Mari kita tebak, siapakah yang paling berbahagia di dunia ini? Apakah mereka yang tak mau mengampuni? Apakah mereka yang selalu iri hati? Mereka yang selalu menaruh dendam? Mereka yang selalu membenci?
Tentu bukan ya. Lebih mudah bagi kita, dan itulah pilihan terbaik, yaitu hidup berdamai, mengasihi setiap orang, mengampuni sesama kita, seperti Bapa juga mengasihi kita. Amin.